dan berbagai konten yang akan dipresentasikan. Konten yang dapat berupa gambar, audio, video, ataupun aplikasi yang terdapat di device kalian. Ya, seperti itu ya. Nanti untuk penjelasan seperti fitur-fitur dalam aplikasi ini akan dijelaskan saat praktik. Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan Webex Meeting ini, itu yang akan dijelaskan oleh Salsa. Oke, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu kualitas videonya itu HD, tidak berecek-recek atau tidak ada gangguan yang lainnya. Yang kedua, mudah membagikan layar kepada seluruh peserta. Yang ketiga, tata letak video yang dapat disesuaikan dengan sesuai keinginan. Selanjutnya, menyediakan beberapa fitur berbagai audio dan video yang berkualitas tinggi tidak rendah. Dan yang terakhir, hasil rapat akan dicatat secara otomatis dari Webex tersebut, sehingga dapat diakses jika Anda kurang atau melewatkan sebuah poin penting dalam presentasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan aplikasi Webex tersendiri itu yaitu aplikasi itu menggunakan akses versi web, terkadang itu sering bermasalah. Selanjutnya, jika koneksi fitur internetmu kecepatannya rendah, maka fitur itu sharing tidak memiliki kualitas yang sangat baik. Yang ketiga, fitur aplikasi Webex ini tidak dapat dikenali oleh semua orang. Yang selanjutnya, fitur penjadwalan yang kurang menarik, dan yang terakhir lebih banyak menghabiskan data. Ya, seperti itu ya kelebihan dan kekurangannya. Memang aplikasi ini sedikit belum terkenal di kalangan beberapa masyarakat gitu ya. Paling ada cuma beberapa perusahaan atau kampus-kampus lain yang baru memakai ini. Nah, di sini juga gimana sih cara daftar Webex Meeting itu ya? Jadi yang pertama ada daftar di laptop dan atau di PC, atau bisa daftar langsung di handphone ya. Nah, yang pertama cara mendaftar di laptop ya. Kita bisa mengunjungi situs Webex berikut nih. Seperti ini nanti saya akan jelaskan saat praktik. Lalu pada kolom email yang tersedia langsung saja menggunakan alamat email ya. Kita masukkan email di gambar ini. Lalu selanjutnya kamu masukkan region asal. Nanti ditulis asalnya, lalu nama kamu. Lalu setelah itu Webex akan mengirim email nih untuk verifikasi. Nah, setelah kita mengirimkan email, lalu kita masuk ke email untuk verifikasi, lalu klik. Kemudian atur nih password yang akan dimasukkan saat pendaftaran. Lalu, nah setelah itu kita bisa langsung Nah, lalu daftar host di aplikasi Webex itu udah berhasil ya. Setelah kita udah verifikasi email, lalu udah mencantumkan namanya, kita bisa membuat meeting sendiri. Nah, itu kan cara untuk pendaftaran di laptop. Selanjutnya untuk cara pendaftaran di handphone itu bisa banget ya. Yaitu yang pertama, caranya pastinya harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu di Play Store atau App Store. Nah, terus juga kita bisa langsung untuk join tanpa menggunakan aplikasi. Nah, setelah kita login nih ke akun Webex-nya, kita harus pilih salah satu Webex untuk password. Nah, pilih situs Webex-nya untuk memasukkan password. Langkah selanjutnya adalah memilih situs Webex yang sudah dibuat otomatis sebelum dan memasukkan password dari akun yang kamu daftar. Lalu buat meeting room, atau bisa kita di HP buat meeting setelah kita udah daftar dan verifikasi email tersebut ya. Lalu selanjutnya, nah Webex sudah bisa digunakan nih. Jadi kita juga bisa untuk menyampaikan lalu praktik. Ya, tadi sudah dijelaskan semua tentang pengertiannya, kekurangan dan kelebihan, dan cara mendaftarnya. Nah, sekarang kita masuk untuk mempraktikkan bagaimana sih cara mengaplikasikan aplikasi Webex Meeting ini ya. Baik, nah di sini saya akan menjadi host ya. Ini pertama dari aplikasi Webex. Nah, kalian semua di sini sudah tahu cara mendownloadnya kan? Dan sudah di-download? Sudah. Ya, sekarang saya akan membuat room meetingnya ya. Nanti saya akan share link untuk join. Nah, baik.
Di sini ada home dari aplikasi web. Di sini saya akan menjadi host ya. Ini home pertama dari aplikasi Webex. Nah, kalian semua di sini sudah tahu cara mendownloadnya kan? Dan sudah di-download? Ya. Sekarang saya akan membuat room meetingnya ya. Nanti saya akan share link untuk join meeting ini. Kenapa dulu? Webex. Iyalah, ya langsung aja buka Webex. Nah, sebentar ya, sebentar. Ini masih di mute. Oke, baik ya, di sini sudah masuk semua. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Webex Meeting ini ya. Jadi yang pertama ada fitur-fitur yang ada pada Webex aplikasi itu, yang pertama ada informasi meeting. ya informasi tentang jumlah orangnya, lalu lihat berapa banyak orangnya, seperti itu ya. Terus ada informasi status recording. Status recording nih, kita bisa record nih, ini di bawah ini nih yang ada tulisan record ya. Terus Ya, nah ada status record tadi ya. Ini di bawah ini kita bisa record nih, misalkan kita lagi masih kita sedang record, kita bisa klik dulu, lalu ada ada penjelasannya, ada gambarnya gitu sedang record. nah, terus ada nama pembicara seperti yang kalian bisa lihat di sini. Iya ada nih. Citra Patricia host sebagai Nah, ini sebagai host ada namanya ya, yang bisa buat invite, lalu juga misalkan tuh di bawah di bawah kamera kalian gitu ada nama tuh Nidi, Eka, Abdillah ya, seperti itu. Terus yang keempat ada set to creative view. Nah, kita bisa misalkan kita bisa ngesematin orang ya, misalkan ada yang presentasi kita mau nyematin beberapa orang gitu, kita bisa klik tanda 3 yang ada di layar kalian, lalu move to stage seperti itu ya, kita bisa sematin. Jadi yang terlihat hanya gambar yang disematin saja yang paling besar, seperti itu. Lalu berikutnya ada setting layout view. Yang seperti nomor 5 udah kan? Setting layout. Nih layout kita bisa buat berapa Jumlah tab yang akan ya, yang terlihat. ingin diinginkan kalian bisa Nah, ada stage seperti ini, terus ada layout side by side. ya, kita bisa pilih sesuai keinginan. Lalu yang berikutnya ada tombol full screen. Full screen. Ya, yang seperti tadi ya, seperti full screen. Di sini nih full screen. Oh ya, ini bisa buat full Itu screen. ya. Nah, lalu ada tampilan pembicara seperti ini. Citra Patricia yang sedang bicara di sini. Ya, atau bisa dengan kalian mengaktifkan mic kalian. Lalu selanjutnya ada tombol mute mic. Jadi di sini kalian bisa mute mic gitu. nah, kita juga bisa ini kalian bisa mengaktifkan untuk berbicara atau presentasikan, bisa kalian mute atau bisa kalian on. Lalu selanjutnya ada tombol aktif dan aktif kamera. Nah, di sini Nah, bisa kalian untuk diaktifkan atau tidak diaktifkan pada saat kalian presentasi. Nah, lalu yang selanjutnya ada tombol berbagi kontak. ini kita bisa melihat jumlah orang-orang teman-teman kita yang hadir meet saat ini ya. Selanjutnya ada Tombol untuk merekam rapat. Nah, di sini Nah, ada bisa tombol nih, recording. record. Kalian bisa merekam layar presentasi kalian.
kalian. Misalkan kalian ketinggalan untuk rapat atau kalian sibuk, kalian bisa merecord lagi terus kalian bisa dilihat ulang. Terus ada tombol berbagi pesan. Kalian bisa berbagi pesan di sini. Kalian mau misalkan untuk bertanya atau menjawab, Nah, contohnya seperti ini ya. atau mau say hello, misalkan kalian sedang Atau kalian telat absensi, terus gurunya sudah, kalian bisa chat di sini hadir gitu. ya kalian juga bisa untuk everyone atau untuk dilihat semuanya, atau hanya beberapa untuk orang kita mau kirimnya sama Didi aja nih, misalkan pesannya kita bisa pilih terus kita kirim ke Didi, yang hanya bisa melihatnya itu hanya Didi saja. Lalu selanjutnya ada tombol opsi setting tambahan. Mana? Ini. Ya, nah di sini. Sebentar. Ini bisa setting opsi tambahan. tambahan nih, Kalian bisa seperti kalian menambahkan invite atau rename teman-teman kalian, atau kalian copy linknya untuk berbagi ke grup-grup mana, terus bisa langsung masuk ke dalam presentasi ini. lalu juga ada breakout roomnya, lalu juga ada untuk log meeting biar tidak sembarang orang untuk keluar masuk meeting. Ini selanjutnya ada Tombol keluar dari ruang rapat. ya, kita bisa nih live meeting ya ini ya, atau kalian bisa juga yang silang ini yang warna merah, kalian bisa juga chat dengan CTRL. Nah, lalu ada tampilan peserta seperti yang kalian lihat seperti pada ini. layar HP dan laptop kalian. Ini adalah tampilan layar peserta, ada Eka Saputra, Julianto, Maria, Muhaimin, Abdillah, dan Didi, seperti itu. Kalian juga bisa mengubah. Ya. Terus kalian ada tampilan diri sendiri. Nah, seperti kita ini, tampilan diri kita sendiri, ada namanya juga gitu. Terus ada daftar nama peserta hadir, peserta rapat, bisa kalian lihat di sini di Sini ya. partisipasi. Partisipan. Ada Citra, Abdillah, Didi, Eka, Julianto, Mariam, dan Muhaimin, bisa kalian lihat ya di situ. Terus ada daftar nama peserta rapatnya juga kalian bisa lihat di daftar partisipasi di sini. Iya, dengan seperti itu ya fitur-fitur yang ada di aplikasi Webex ini. Nah, aplikasi ini memang jarang beberapa orang gunakan dan sedikit asing, tidak banyak orang kenal. Maka di sini kami akan memperkenalkan. Semoga kali ini juga bisa untuk kalian untuk pembelajaran atau juga untuk rapat meeting lainnya, lalu juga untuk bisa bertemu sanak saudara yang jauh. Kalian bisa dengan menggunakan aplikasi ini agar lebih jelas dan lebih Nah, di sini juga ada aplikasi share screen-nya nih ya. Kita misalkan ingin kita misalkan sedang menjelaskan materi, beberapa materi, di sini kita bisa share screen-nya di sini. Nah, kita bisa pilih ini ingin men-share screen apa gitu ya. Saya ini Misalkan ya kita ini ya, contohnya segini, contohnya di Google Chrome. Nah, kita langsung klik share. Nah, selalu bisa dilihat. share screen seperti ini. Udah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian juga setelah sudah men-share screen itu kalian bisa langsung stop aja nih, klik untuk stop share screen-nya. Nah, akan kembali lagi ke ruang meeting kalian. Lalu di sini juga ada fitur apa ini namanya? Fitur Tambah raise ya, tangan ada gitu. fitur raise hand yang bisa kalian misalkan absen atau say hello. Lalu juga ada fitur emoticon emoticon gitu. Cuma Ya, beberapa ya, misalkan sedikit. jempol. Jempol dong. Ada Nah, ada banyak. Nah, misalkan kalian ada sesuatu yang lucu, bisa kalian Mengekspresikan ekspresi kalian dalam meet ini gitu. Kalian memakai emoji senyum atau gimana gitu, atau emoji sedih. iya seperti Seperti itu ya deh. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Webex. Ya, mungkin sekian saja dari tutorial kami. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Pesan kami, gunakan teknologi sebaik mungkin karena semua sudah diciptakan dengan baik. Jadi jangan sembarang untuk menggunakan teknologi
teknologi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Baik, segitu saja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.